Shalom. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, ketemu lagi di ibadah online Joel Kids. Oke, gimana kabarnya adik-adik yang di rumah nih? Iya nih, gimana nih Kak Sam? Kak Sam gimana kabarnya? Luar biasa kalau Kak Dev. Oh, luar biasa. Oke, luar biasa. Oh gitu, adik-adik Joel Kids juga luar biasa. Oke, sudah siap semuanya kan? Oke, sama-sama kalau kita udah siap, sebelum kita memulai, kita lipat tangan, tutup mata. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online Joel Kids. Biar Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Sama-sama, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan, ku selalu mau dekat sama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Dev. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena apa? Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Tuhanku, katakan sama-sama. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Kita ulangi sama-sama dan katakan, ku selalu mau dekat denganmu. Oke, semuanya ada semangat ya. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku. Mulialah namamu. Mulialah siapa? Mulialah namamu. Oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku. Mulialah nama siapa? Mulialah namamu. Mulialah namamu. Oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Sama-sama tepuk tangannya mana? Yesus Tuhanku. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku. Sama-sama kita muliakan nama Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan,
adik-adik, kita sama-sama mau katakan tiada yang lebih indah dari apa Kak Dev? Kasih Tuhan Yesus. Betul sekali. Kita mau nari sama-sama, kita mau seru-seruan sama-sama, oke? Sama-sama tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang di rumah nggak boleh duduk, nggak boleh malas-malasan tuh. Kita harus semangat, kita harus gerak sama-sama. Oke. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih apa? Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang apa? Sama-sama. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari cinta-Mu Tuhan. Dari apa? Dari cinta-Mu Tuhan. Yeay! Nah, kita udah seru-seruan bareng adik-adik Joel Kids nih Kak Dev. Iya, Kak Samuel. Kita udah happy-happy. Yes, adik-adik di rumah pasti juga happy Kak Pasti Samuel. dong. Nah, sebelum kita dengerin firman nih Kak Dev, Iya. kita mau undang Tuhan buat hadir dalam hati kita. Kita mau sembah Tuhan sama-sama dulu. Iya betul Kak Samuel. Oke. Yuk adik-adik di rumah, kalian apapun yang sedang kalian kerjakan, mungkin tadi sudah lompat-lompat, sekarang kalian duduk dengan tenang, kalian ambil posisi yang terbaik untuk datang ke Tuhan. Benar Kak Sam? Betul Kak Dev. Yuk, kita datang ke Tuhan. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Kita mau ulangi, kita mau nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Kita mau berkata, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami pagi hari ini datang kepadamu. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi
yang di rumah, waktu kalian berkata, "Ku mau tetap setia," Dia Tuhan yang mendengar. Katakan sekali lagi, tetap setia. Tetap setia. Sama katakan, tetap percaya, mengikut Tuhan sampai akhir. Ku mau setia, ku mau percaya. Adik-adik, kalian sembah Tuhan lebih lagi. Ku mau setia. Buka mulut kalian, kan? Buka mulut kalian yang di rumah, yang dimanapun. Buka mulut adik-adik, semuanya kita sembah Tuhan. Sampai akhir, tetap percaya, tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir. Adik-adik, pagi hari ini kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Firman katakan Tuhan itu Tuhan Yesus yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Biar pagi hari ini, waktu kita buka mulut kita, waktu kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan dengan segenap hati. Dengan mulut kita buka mulut kita sembah Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar. Bahkan pujian kita, nyanyian kita, itu jadi rema, bahkan jadi kekuatan buat setiap kita. Waktu kita sembah Tuhan, waktu kita memujikan, menyembah Tuhan, bahkan setiap perkataan, nyanyian kita, itu bisa jadi iman dalam hidup kita. Karena waktu telinga kita mendengar, maka ada iman yang timbul dalam hati kita. Yuk, pagi hari ini, kakak mau ajak setiap adik-adik yang menyaksikan pagi hari ini, kita sembah Tuhan sama-sama. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Ku sembah. Adik-adik Joel Kids katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Tuhan Yesus, Kau
Tuhan Yesus kau layak dipuji disembah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kau layak dipuji disembah. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kau layak dipuji disembah. Lipat tangan kalian, tutup mata. Pagi hari ini Kak Dev mau berdoa buat kalian, buat kita semua, buat adik-adik di rumah. Dan siapapun yang hari ini maupun kapanpun mendengarkan penyembahan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus yang baik. Biarkan setiap harinya kami pakai mulut kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan tidak sehari pun Engkau Tuhan yang meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini Kau yang siapkan hati setiap kami. Siapkan telinga kami untuk mendengar dan menerima semua firman yang daripada-Mu. Tuhan Roh Kudus, buat setiap kami dapat mengerti dan menangkap isi hati Tuhan Yesus, dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali Kak Michael bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah online Joel Kids hari ini. Dan hari ini adalah ibadah spesial lagi. Kenapa kok spesial? Karena hari ini kita memperingati hari apa adik-adik? Nanti ada kuisnya deh. Hari ini kita memperingati hari apa ya? Adik-adik semua, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Loh, kok bisa bangkit Kak Michael? Karena kemarin 3 hari yang lalu kita memperingati hari Jumat, kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Nah, mungkin adik-adik sudah cek dah Instagramnya Joel Kids. Ada pertanyaannya loh. Ayo buruan dijawab. Kirimkan jawabannya di Instagram Joel Kids. Nanti kita kasih hadiah. Mengapa sih Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari apa? Ada 5 pertanyaannya. Coba nanti dijawab. Ada 5 hal ya. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Mengapa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita? Ada 5. Kita diselamatkan dari apa ya? Ada 5 hal. Coba kalian cek Instagram Joel Kids, dijawab. Nanti kita akan kirimkan hadiah buat adik-adik semua yang ada di rumah. Dan sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk hari ini adalah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Adik-adik semua, kita ini sangat bersyukur dan sangat senang karena kita mungkin satu-satunya orang-orang yang percaya kepada seorang juru selamat. Dan juru selamat itu bangkit dari antara kematian. Yang lain, waktu mereka mati, juru selamat yang lain yang berkata, aku ini juru selamat, aku ini utusan Tuhan. Ternyata setelah mereka ada yang tua, setelah mereka sakit, mereka meninggal dan selesai. Gak pernah bangkit. Sedangkan Tuhan Yesus lain adik-adik. Dia datang sebagai juru selamat kita. Dia bukan cuma mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit dan hidup selama-lamanya. Wah, ini luar biasa banget adik-adik. Karena itu kita bersyukur sekali. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah bangkit hari ini dan penuh dengan kuasa. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Mengapa sih Tuhan Yesus harus bangkit? Yuk, semuanya sudah siap? Tangan dilipat. Oke, sekarang matanya coba melotot, lihat ke layar handphonenya atau TV-nya. Dan Kak Michael akan lanjutkan cerita hari ini. Semua sudah siap? Yang siap katakan yes. Yes. Oke, kita siap. Yang pertama.
Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita belajar bagian yang pertama. Mengapa sih Tuhan Yesus bangkit, adik-adik? Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, adik-adik. Semua juru selamat, mereka akan mati dan tidak bangkit lagi. Tapi satu ini, namanya Tuhan Yesus. Bukan cuma mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit. Kenapa? Membuktikan dia adalah Tuhan, adik-adik. Di 1 Korintus 15 ayat 14, ayatnya ada di bawah sini. Dikatakan, adik-adik, bahwa kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, Kristus nggak bangkit, maka sia-sia apa yang kita beritakan hari ini. Sia-sialah semua yang kepercayaan kita. Karena kalau kita percaya pada orang yang sudah mati, percuma kan, adik-adik? Orang yang mati tidak bisa menolong kita apa-apa. Orang yang mati tentu tidak bisa menolong kita, melindungi kita, nggak bisa. Tapi hanya orang yang hidup yang bisa melindungi kita. Mungkin adik-adik punya kakek atau nenek yang sudah meninggal. Tentu dia tidak akan bisa membelikan adik-adik baju. Tidak mungkin bisa membelikan adik-adik makanan, iya kan? Kan sudah meninggal, nggak ketemu lagi. Tapi kalau papa mama di rumah yang masih hidup, tentu mereka bisa menolong kita, membelikan kita baju, iya kan? Nah, kalau Tuhan Yesus hari itu sudah mati, ya berarti dia cuma biasa dong. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bangkit dari kematian. Jadi yang pertama, mengapa Kak Tuhan Yesus tuh bangkit dari kematian? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa di sini yang bangga punya Yesus sebagai Tuhannya? Bangga gak? Bangga dong, masa enggak? Kan gitu kan? Kita bangga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Oke, adik-adik semuanya, kita belajar yang kedua. Mengapa sih Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Adik-adik semua, sekarang kita masuk ke hal yang nomor 2, adik-adik. Kenapa sih Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian? Adik-adik semua, yang kedua adalah untuk menemani kita. Adik-adik, dikatakan di Matius 1 ayat 23 bahwa nama Tuhan itu akan disebut sebagai Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau Tuhan Yesus itu mati, maka tentu dia tidak bisa menemani kita. Iya kan adik-adik? Seperti yang tadi Kak Michael katakan. Kalau kakek kita, nenek sudah meninggal, tentu nggak bisa menemani kita. Saat kita pergi bermain, saat kita lagi sedih, lagi takut, tentu kakek nenek tidak bisa menemani, menolong kita kalau mereka sudah meninggal. Tapi papa mama yang masih hidup, tentu bisa menemani kita. Tentu bisa menjaga kita, melindungi kita. Adik-adik semua, kenapa Tuhan Yesus bangkit? Karena dia disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, beserta kita. Adik-adik semua, mulai hari ini kita nggak perlu takut. Kita ini orang-orang yang paling berbahagia. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai kita. Dan dia hidup, nggak mati. Kalau yang mati, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menolong kita. Tapi karena dia hidup, dia bisa tolong kita, dia bisa temani kita. Saat kalian sedih, kalian berkata, Tuhan Yesus aku sedih. Dia ada, dia dengar. Karena dia hidup. Saat kalian lagi berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, dia akan tolong. Kenapa? Karena dia hidup adik-adik. Kalau mati, tidak akan dengerin doa kita. Tapi karena dia hidup, dia mendengarkan setiap yang kita katakan. Dia menemani kita, kemanapun kita pergi, dia jagain kita. Siapa di sini yang bangga sekali lagi punya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Bangga dong, ya kan? Karena kenapa? Karena dia menemani kita. Kita akan belajar yang ketiga. Adik-adik sudah siap? Let's go! Oke, sekarang kita belajar yang ketiga. Yaitu dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk apa? Untuk menjadi pembela kita. Di Roma 8 ayat 34, ada satu ayat yang berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita. Bela kita dari siapa Kak Michael? Setan adik-adik suka sekali. Alkitab berkata setan itu adalah pendakwa yang suka nyala-nyalain kita di hadapan Tuhan supaya kita dihukum. Adik-adik, kalau adik-adik pernah ke pengadilan, wah mungkin belum pernah ya, Kak Michael belum pernah juga sih, tapi nonton di TV, ada yang namanya hakim yang memutuskan dan ada yang namanya orang yang bernama jaksa. Dia yang menuntut.
yang mengatakan ini orang salah, harus dihukum yang berat. Tapi ada juga yang namanya pengacara. Pengacara itu apa sih? Orang yang membela kita. Jadi dia akan membela kita. Kalau jaksa berkata, dia harus dihukum 10 tahun. Pengacara bilang, jangan Pak Hakim, jangan dihukum, dia orangnya baik loh, dia orangnya nggak begini loh. Kemudian hakim memutuskan siapa yang benar. Kalau hakimnya berkata, oke, tidak dihukum, maka orang itu akan bebas. Tapi kalau dia berbuat yang jahat dan berkata, ya betul berbuat jahat, tidak ada baiknya, hukum, maka orang itu akan dihukum. Adik-adik semua, Tuhan Yesus sebagai pengacara, pembela kita. Waktu setan berkata, anak ini harus dihukum karena dia itu nakal, dia suka kurang ajar sama orang tuanya, harus dihukum Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan Yesus bagaimana ini? Dihukum nggak? Tuhan Yesus bilang, kasihan Tuhan masih kecil, jangan dihukum dulu, mungkin ya, dibela. Tapi dia baik loh Tuhan, dia itu bertobat, dia minta ampun sama papa mamahnya, betul dia nakal, tapi dia sudah bertobat. Akhirnya apa? Bapa di surga, Tuhan berkata, ya sudah, diampuni, nggak jadi dihukum. Akhirnya kita bebas adik-adik. Pembela kita adalah orang yang membela kita. Tuhan Yesus bangkit buat apa? Buat membela kita. Supaya setan tidak boleh gangguin kita, supaya setan tidak boleh jahatin kita. Kita dibela. Suatu hari, Kak Michael waktu kecil dinakalin sama teman-temannya Kak Michael. Dan untung hari itu ada kakaknya Kak Michael yang belain Kak Michael. Dan yang nakalin Kak Michael dimarahin. Kamu jangan nakalin adikku. Akhirnya apa? Semua yang nakalin Kak Michael nggak berani. Jangan deh nakalin Michael, ada pembelanya, ada kakaknya yang belain. Jadi hari itu Kak Michael jadi aman. Adik-adik semua, setan itu suka sekali mau nyakitin kita, mau merusak kita, mau gangguin kita, mau merusak keluarga kita. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, dia jadi pembela, melindungi. Setan datang, awas kamu kalau berani gangguin. Nah gitu ya, sehingga setannya jadi nggak berani gangguin kita. Karena Tuhan Yesus jadi pembela kita. Ingat kenapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Yang pertama adalah untuk apa adik-adik? Betul sekali, untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ya, yang kedua, ayo apa? Untuk menemani kita, betul sekali, dia Allah Immanuel. Yang ketiga untuk apa? Untuk membela kita. Dari siapa? Dari setan, dari yang jahat. Sekarang kita akan belajar yang keempat. Siap adik-adik semua? Tangan dilipat dong. Ya, tangan dilipat, matanya kembali lihat, melotot lagi. Nah, gitu dong. Duduknya jangan gerak-gerak. Jangan sambil makan ya. Nah, oke. Siap. Adik-adik semua, yang keempat kita akan belajar mengapa sih Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Mengapa? Yang keempat adalah untuk menjawab doa-doa kita. Di Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, kalau kamu berdoa, kamu mintalah dalam namaku, supaya aku akan melakukannya untukmu. Tuhan Yesus berkata kalau kamu berdoa, minta dalam nama Tuhan Yesus. Iya kan? Kalau kita berdoa ya sudah makan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ya kan? Benar nggak? Selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang bisa menjawab setiap doa-doa kita. Dan dia hidup, bayangin adik-adik, artinya doa kita akan didengarkan. Pernah nggak kita misalnya pernah ngalamin anjingnya mungkin mati, hewan kesayangannya mati, kita panggil-panggil, kira-kira dia bakal dengar atau datang nggak? Nggak mungkin kan? Kak Michael pernah tuh punya anjing, waktu masih kecil banget sih, ada anjingnya dan mati adik-adik. Dan dipanggil-panggil, ya nggak mungkin bisa datang. Kenapa? Karena sudah mati. Tapi coba kalau anjingnya hidup, kita panggil mungkin, namanya mungkin siapa ya? Ayla, oh gitu ya. Ayla sini Ayla. Maka si Ayla pasti datang anjingnya gitu ya. Kenapa? Karena masih hidup. Dia bisa mendengarkan setiap perkataan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Untuk apa? Menjawab setiap doa kita. Waktu kita susah, waktu kita lagi butuh sesuatu, kita berdoa, Tuhan Yesus tolong aku.
maka dia hidup, dia bisa dengar setiap doa kita. Coba kalau Tuhan Yesus mati, aduh, dia nggak akan dengar doa-doa kita. Kita mau berdoa sampai keringetan, sampai capek, sampai mulutnya pegel. Nggak ada yang dengar adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesusnya mati. Tapi kalau Tuhan Yesus hari ini hidup, dia bangkit dari kematian, setiap doamu akan didengar. Dan dia akan jawab doa kita dengan luar biasa. Siapa di sini yang mau doanya dijawab sama Tuhan Yesus, katakan yes. Kok nggak ada suaranya? Siapa yang pengen doanya dijawab oleh Tuhan Yesus, katakan yes. Yes, ya. Kak Michael juga pengen, adik-adik semua. Jadi jangan lupa ya. Yang keempat, mengapa Tuhan Yesus bangkit? Supaya apa? Supaya dia bisa menjawab doa-doa kita semuanya. Oke, sekarang kita belajar yang terakhir, yang kelima. Adik-adik sudah siap? Yuk kita dengarkan sama-sama. Adik-adik semua, dan sekarang yang terakhir, yang kelima. Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Adik-adik semuanya, yang kelima adalah mengapa sih Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Supaya bisa menyiapkan rumah untuk kita semua di surga, adik-adik. Suatu hari kita percaya, Tuhan Yesus akan bawa kita semua, jemput kita semua, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke surga dan tinggal di rumah yang sudah Dia sediakan. Kenapa Tuhan Yesus bangkit adik-adik dari kematian? Supaya Dia bisa menyiapkan rumah buat kita semua. Kalau Dia nggak bangkit, nggak ada rumah buat kita. Kita tinggal di mana ya? Kalau nanti ya naik ya, meninggal, kita tinggalnya di mana? Jangan-jangan tinggalnya di neraka lagi. Repot kan? Tapi kalau Tuhan Yesus bangkit, Dia siapkan rumah buat kita di surga. Siapa di sini ayo yang pengen Tuhan siapkan rumah di surga? Pasti pengen semua. Oh, Kak Michael pengen banget adik-adik. Suatu hari nanti saat Kak Michael selesai, Kak Michael meninggal, Kak Michael diangkat naik ke surga. Kak Michael lihat ada rumah yang disediakan buat Kak Michael tinggal. Bersama dengan orang-orang yang percaya. Mungkin bersama dengan Bapak Abraham, bisa ketemu sama Daud, bisa ketemu sama Salomo mungkin yang pintar, bisa ketemu sama Paulus, Petrus, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semua tinggal di sana, di tempat yang begitu indah. Adik-adik semua, Tuhan Yesus bangkit dari kematian buat apa? Buat menyiapkan rumah untuk kita semua. Ada 5 hal, nanti Kak Michael mau tanyakan juga di Instagram, siapa yang bisa jawab, nanti kita akan kirimkan hadiah buat adik-adik semuanya. Adik-adik semua, hari ini Kak Michael ingin tutup ibadah spesial hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan mengingatkan kembali buat adik-adik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit adik-adik, untuk apa? Membuktikan bahwa Dia Tuhan. Tidak ada satupun juru selamat, yang ngaku-ngaku juru selamat, ngaku utusan Tuhan, yang bangkit dari kematian. Gak ada. Hanya satu, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia bukan cuma utusan, tapi Dia juga Tuhan. Yang kedua adik-adik, untuk menemani kita. Untuk menjawab doa kita. Untuk menjadi pembela kita. Dan yang terakhir, untuk apa? Untuk menyiapkan rumah bagi kita. Hari ini kita akan sembah Tuhan sama-sama. Kak Michael mau berdoa buat adik-adik yang kau berkata, Tuhan aku pengen Tuhan Yesus tinggal dalam hatiku. Kita mau doa sama-sama. Yuk kita mau sembah Tuhan sama-sama. Adik-adik semua, kita hari ini belajar bahwa Tuhan Yesus bangkit buat kita, buat menjadi bukti bahwa Dia Tuhan. Untuk menemani kita, menjawab doa kita, membela kita, dan Dia menyiapkan rumah buat kita semua. Karena itu kita harus dekat dengan Dia adik-adik. Kita harus berikan penyembahan kita hanya buat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hari ini kita akan nyanyikan sama-sama satu lagu baru dari Joel Kids. Dan Kak Michael ingin adik-adik semua belajar lagu baru ini. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau berkata, Tuhan aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menyembah karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kita angkat tangan kita. Taruh tanganmu satu di dada. Tutup mata semua. Dengarkan pujian ini sambil kita belajar mengikuti. Ku ingin selalu dekat denganmu,
tak pernah ku ingin menjauh darimu. Ku ingin selalu menyembahmu, menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Katakan sekali lagi, ku ingin selalu, ku ingin selalu dekat denganmu, dekat denganmu. Tak pernah ku ingin menjauh darimu. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu menyembahmu, menyembahmu, menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Sekali lagi adik-adik katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, kami sembah Kau, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Tutup mata adik-adik semua, ikuti doanya Kak Michael. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bukan hanya mati di kayu salib untuk menebus dosaku, tapi juga Engkau bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Tuhan Yesus, Engkau layak dipuji dan disembah.
Engkau layak Tuhan, terima kemuliaan. Dan mulai hari ini, aku mau setia ikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau mau bangkit buat aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua kita berkata, amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa Tuhan Yesus bangkit buat kita semua. Untuk apa? Membela kita, menolong, mendengarkan, mendampingi kita supaya kita nggak sendirian. Dia siapkan rumah buat kita di surga. Tuhan Yesus memang the best, yang luar biasa. Adik-adik, minggu depan kita akan ketemu lagi, tapi ada pengumuman yang penting. Tanggal 26 April nanti jam 4 sore ada KKR Paskah, ya, kita mundurnya agak lama ya. Kita akan ada KKR bersama-sama menyembah Tuhan jam 4 sore di channel YouTube JKI Higher Than Ever. Seperti biasa, kita akan sama-sama menyembah. Adik-adik yang mau datang juga boleh. Hari itu datang sebanyak-banyaknya. Kita akan sembah Tuhan sama-sama. Alamatnya ada di sini nih ya. Ya, ada di alamatnya di sini. Kalau adik-adik yang di Semarang atau yang dekat-dekat sini mau datang ke sini boleh. Ada alamatnya di sini. Silakan adik-adik datang, kita akan sembah Tuhan sama-sama. Kita akan muliakan Tuhan sama-sama. Dan kalau kalian yang dari luar kota, ada link YouTube nanti akan diberikan buat adik-adik. Dan acaranya kan luar biasa sekali. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Prayer Dad di sini. Hari ini kita mau spesial berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala-gembala, penginjil-penginjil yang hari ini sedang menggembalakan gereja-gereja, yang menjadi pendeta-pendeta, dan juga yang sedang menginjil di daerah-daerah. Anak-anak semuanya, kita mau berdoa khusus buat mereka. Supaya apa? Mereka semua dikuatkan. Mereka semua diberikan hikmat, Roh Kudus menguasai mereka, sehingga mereka semua bisa memimpin dengan baik. Seperti gembala kita. Siapa yang luar biasa gembala kita? Tuhan Yesus, betul sekali anak-anak. Alkitab berkata di Mazmur 23, Dia akan melindungi, menjagai kita, membawa kita ke air yang tenang, dan padang rumput yang hijau. Dan kita mau berdoa, gembala-gembala yang ada di gereja, yang jadi pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, juga punya hati seperti Tuhan Yesus. Anak-anak mau? Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tutup mata semuanya. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus, gembala yang baik. Kita mau nyanyikan lagu ini dan kita mau berkata, biar gereja-gereja merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah kau meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah Tuhan, makasih Tuhan, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Katakan, Tuhan, tak pernah kau meninggalkan kami. Biar kau tidak pernah meninggalkan gereja demi gereja di kota dan bangsa kami Tuhan. Biar gereja dan di kota kami, di bangsa kami, selalu ada Yesus di sana. Selalu ada Roh Kudus di sana. Bukan selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab kau gembala yang baik. Sekali lagi anak-anak kita nyanyikan, Tuhan Yesus kau gembala kami. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kau
Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Anak-anak semuanya, mari kita berdoa sama-sama. Doakan sekarang gembala-gembala kita, Bapak Pendeta. Doakan mereka hari ini. Mari sepakat ikuti doanya Prayer Dad. Tuhan Yesus, hari ini aku khusus berdoa buat gembala-gembala, Pak Pendeta, hamba-hamba Tuhan. Aku berdoa Tuhan, urapi mereka Tuhan. Biar hati mereka lebih mencintai Tuhan lagi. Biar Roh Kudus yang menguasai hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan, biar semua menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat penginjil-penginjil yang sedang menginjil, membawa orang datang kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong mereka, sertai mereka, lindungi mereka, jauhkan dari yang jahat. Buat penginjilan mereka jadi berhasil, sehingga banyak orang-orang yang dibawa datang kepada Tuhan. Banyak Tuhan, jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang belum percaya, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau mengurapi penginjil-penginjil, orang-orang yang menyampaikan Injil kebenaran. Urapi mereka, lindungi, jauhkan dari yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku percaya gembala-gembala, pendeta-pendeta, kami berdoa buat penginjil-penginjil, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat setiap pekerjaannya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami sehati. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak semua jangan lupa ya, tetap berdoa kepada orang. Buat siapa? Buat penginjil-penginjil. Waktu mereka menginjil, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Waktu mereka menginjil, banyak orang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa buat gembala-gembala, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, biar hidup mereka diberkati, biar hidup mereka makin kenal Tuhan, dan mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Luar biasa kalian lakukan hari ini. Jangan lupa tetap berdoa buat gembala kita ya, buat pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, biar mereka menyelesaikan tugas dengan kuat. Dan semuanya, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Adik-adik semua, sebentar lagi kita akan selesai sama-sama. Kalian sudah berdoa juga dengan luar biasa. Sudah dengarkan firman, memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau doa hari ini sebelum kita selesai. Jangan lupa adik-adik semuanya, tanggal 26, sekali lagi tanggal 26 April ada acara jam 4 sore di JKI Higher Than Ever. Adik-adik bisa datang. Alamatnya tadi sudah disampaikan ya, ada ya. Dan kemudian juga adik-adik bisa ikuti link YouTube-nya untuk menyaksikan sama-sama acara yang luar biasa. Sudah disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh kakak-kakak Joel Kids untuk adik-adik semuanya. Adik-adik semua, sebelum kita selesai, kita akan berdoa sama-sama terima berkat yang dari Tuhan. Oke? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat ibadah hari ini. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah. Biar mereka juga berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diubahkan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anakmu, berikan kepintaran, kepandaian, berkati keluarga mereka, diberkati Tuhan, dijauhkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, dan biar Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam hidup anak-anak semua dan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya. Semua kita berkata, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.